Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat penting juga, yakni mengenal kardinal dalam gereja Katolik. Ya, berkaitan dengan pengangkatan kardinal ini, mungkin saja ada banyak dari kita yang belum mengetahui persis siapa dan bagaimana mereka. Maka pada tulisan ini akan disajikan ulasan singkat romododisasi CMF tentang kardinal. Saat ini romododisasi adalah mahasiswa program lisensiat hukum gereja Universitas Kepausan Lateran Roma. 1. Sepintas sejarah. Kata cardinale Latin cardo yang berarti engsel, pintu, atau kata kardinal bisa diartikan pula sebagai sesuatu yang prinsipil. Abad awal, Paus memilih 25 imam untuk membentuk satu unit kerja sebagai penasihatnya, dan 25 imam penasihat ini disebut dengan gereja-gereja lokal sekitar Roma. Abad 12 mulai digunakan gelar kardinal untuk uskup-uskup lain yang jauh dari Roma. 2. Sekarang masih bertahan sampai sekarang 3 tingkatan jabatan kardinal: kardinal diakonia, kardinal presbiteral, kardinal uskup. Ketiga tingkatan ini selalu mempunyai ikatan kuat dengan gereja-gereja di Roma. Para kardinal tingkat episkopal, yakni para kardinal yang oleh Paus diberi gelar gereja suburbikaris, sedangkan para kardinal tingkat presbiteral dan diakonal masing-masing diberi gelar atau diakonia di Roma. Alasan dasarnya agar mereka selalu ada ikatan dengan gereja-gereja di Roma. 3. Dalam kitab hukum kanonik 1917, para kardinal disebut dengan nama senat atau dari Paus. Para kardinal adalah mendamping Paus sebagai penasehatnya. 1983, istilah yang dipakai bukan lagi senat tapi kolegium khusus, Collegio Peculiare, yang juga bertugas sebagai penasihat Paus. 4. Fungsi utama. Ada 2 fungsi utama. 1. Memilih Paus. 2. Membantu Paus dalam 2 cara. Secara kolegial melalui konsistori, dan secara singular melalui fungsi pemerintahan pada Kuria Romana. 5. Konsistori. Ada 4 tipe konsistori. Ordinari, Paus mengundang dan memanggil paling tidak para kardinal yang berada di Roma. Extraordinari, Paus memanggil juga para kardinal lainnya yang berada di luar Roma. Publik, mereka yang tidak termasuk dalam kolegio para kardinal juga diundang untuk berpartisipasi dalam konsistori. Privat, hanya Paus dan para kardinal. Keterangan, konsistori selalu atas dasar inisiatif dan undangan dari Sri Paus. Paus juga yang memimpinnya, tapi ia tidak termasuk anggota dari kolegio para kardinal. Sebagai contoh, Paus Fransiskus biasanya mengundang adanya konsistori pada waktu sehari sebelum tanggal 29 Juni setiap tahun untuk memperkenalkan para kardinal baru. Pada tanggal 29 Juni biasanya ada penyerahan pallium untuk uskup agung yang baru terpilih. 6. Syarat-syaratnya. Yang diangkat menjadi kardinal adalah para pria yang dipilih dengan bebas oleh Paus. Sekurang-kurangnya sudah ditabiskan imam, unggul dalam ajaran, moral, kesalehan, dan juga kearifan bertindak. Mereka yang belum uskup harus menerima tabisan uskup. 2. Beberapa kali terjadi bahwa yang terpilih menjadi kardinal
Tidaklah hanya harus seorang uskup, bahkan dengan usia yang juga sudah melewati 75 tahun. Alasannya jelas, sebagai bentuk penghargaan terhadap jasanya dalam gereja universal. 7. Cara pengangkatan. Para kardinal diangkat oleh Paus dengan suatu dekret yang diumumkan di hadapan Kolegium Kardinal. Sejak pengumuman itu, mereka terikat kewajiban-kewajiban dan mempunyai hak-hak yang ditetapkan hukum. Kanon 351 ayat 2. Sede vacante. 8. Sede vacante yang menjadi figur protagonis pada saat sede vacante adalah Kolegio para Kardinal. Saat sede vacante yang ikut mundur kosong adalah Sekretaris Negara Vatikan, dekan para kardinal yang mengepalai diskasisteri, dan yang masih tertinggal Kardinal Camerlengo, Sekretaris Jenderal dan diskasisteri Vikaris untuk kota Roma, Vikaris Jenderal kota Vatikan. Kardinal Camerlengo mempunyai tugas utama memimpin selama sede vacante. 9 hal lain terkaitnya. 1. Para kardinal yang mengepalai diskasteri, kantor-kantor atau lembaga-lembaga tetap Kuria Roma dan para kota Vatikan diminta untuk mengajukan pengunduran diri jika telah genap berusia 75 tahun. Berikut kardinal dekan yang berwenang mentabiskan Paus terpilih sebagai uskup bila yang terpilih itu membutuhkan tabisan. Berikut kardinal protodiakon yang memaklumkan nama Paus yang baru kepada umat. Berikut umumnya para kardinal memiliki tugas tambahan, misalnya memimpin suatu keuskupan atau keuskupan agung, ataupun memimpin suatu kantor, lembaga, departemen dalam Kuria Romawi. Akan tetapi fungsi terpenting mereka adalah memilih Paus baru bila mana terjadi sede vacante karena kematian atau bunuh diri Paus yang lama. Hak untuk menghadiri konklav ini dibatasi bagi para kardinal yang berusia tidak lebih dari 80 tahun pada hari kematian Paus. Oke, sekian dan terima kasih.